Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Kurniawan, NIM 212223100113, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, semester 2, Kampus TISIP Bekasi Cilengsi Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pembelajaran Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Samin Saputra, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dengan NIDN 2120067401, dan yang terhormat Ibu Hani Ariera Cemani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dengan NIDN 0410101813. Berikut ini adalah pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama sistem keuangan dan moneter, kedua sistem fiskal, kebijakan fiskal dan moneter, ketiga neraca pembayaran, keempat kependudukan dan tenaga kerja, kelima masalah pertanian, industri, perdagangan dan pangan, keenam pembangunan ekonomi daerah, ketujuh sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri. 1. Sistem keuangan. Sistem keuangan dan moneter adalah sebuah struktur yang kompleks yang mengatur aliran uang, lembaga keuangan, dan pasar keuangan. Dalam suatu negara, sistem ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena mengendalikan aliran uang, suku bunga, dan mengatur stabilitas mata uang melalui pengelolaan kebijakan moneter. Sistem ini berupaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas keuangan. A. Sistem keuangan. Sistem keuangan terdiri dari beberapa komponen utama. Di antaranya adalah 1. Bank sentral. Bertanggung jawab untuk mengatur dan pengawasan sistem keuangan negara, mengendalikan pasokan uang, dan menjaga stabilitas mata uang. 2. Lembaga keuangan meliputi bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga lain yang berperan dalam mengabolisasi dana dari masyarakat dan mengalirkannya kembali dalam bentuk kredit dan investasi. 3. Pasar keuangan terdiri dari pasar uang yang memfasilitasi transaksi jangka pendek dan pasar modal yang memfasilitasi transaksi jangka panjang seperti saham dan obligasi. 4. Regulasi dan pengawasan. Lembaga-lembaga peraturan yang mengatur dan mengawasi aktivitas dalam sistem keuangan untuk menjaga kestabilan, menghindari risiko sistematik. Peran bank sentral. Bank sentral memiliki peran sentral dalam sistem keuangan dan moneter. Tugas utamanya adalah yang pertama mengatur pasokan uang. Melalui kebijakan moneter, bank sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian untuk mencegah inflasi yang berlebihan atau deflasi. Yang kedua, mengendalikan suku bunga. Dengan mengubah suku bunga, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan tabungan dalam perekonomian. Yang ketiga, menjaga stabilitas mata uang. Bank sentral berperan dalam menjaga nilai tukar mata uang negara agar tetap stabil dan terhindar dari fluktuasi berlebihan. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan pilar penting dalam sistem keuangan bank. Sebagai lembaga intermediasi, mengumpulkan dana dan dari masyarakat melalui simpanan dan memberikan kredit kepada pinjaman seperti perusahaan dan individu. Sementara itu, perusahaan asuransi melindungi masyarakat dari risiko finansial melalui produk asuransi seperti jiwa kesehatan dan asuransi properti. Pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan tempat di mana berbagai instrumen
keuangan diperjualbelikan. Pasar uang adalah pasar jangka pendek yang melibatkan transaksi surat berharga dengan jatuh tempo singkat. Sedangkan pasar modal adalah pasar jangka panjang yang melibatkan transaksi saham dan obligasi. B. Sistem moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral dan mengendalikan kebijakan uang berhubungan dengan aliran uang dan tingkat suku bunga instrumen. Kebijakan moneter termasuk ofensi dasar terbuka, suku bunga, dan cadangan wajib bank. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. C. Pengaruh sistem keuangan dan moneter terhadap ekonomi. Sistem keuangan dan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kondisi sistem keuangan yang baik dan peran bank sentral yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan memperkuat stabilitas keuangan. Di sisi lain, ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat menyebabkan krisis keuangan yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. D. Regulasi dan pengawasan. Regulasi dan pengawasan dalam sistem keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Otoritas pengawasan keuangan bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan guna mencegah pelanggaran dan risiko sistematik. E. Tantangan dan inovasi dalam sistem keuangan dan moneter. Perkembangan teknologi keuangan fintech memberikan tantangan baru bagi sistem keuangan dan memicu inovasi dalam layanan keuangan. Namun, inovasi juga harus diimbangi dengan regulasi yang tepat agar tidak menimbulkan kerentanan pada sistem keuangan. 2. Sistem fiskal dan moneter. Sistem fiskal dan moneter adalah dua pilar penting dalam pengaturan keuangan suatu negara. Sistem fiskal berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pemerintah terkait penerimaan dan pengeluaran uang. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar di tingkat suku bunga oleh bank sentral. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi seperti perangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas keuangan. A. Sistem fiskal. Sistem fiskal mencakup berbagai aspek keuangan pemerintahan, termasuk kebijakan pajak, belanja publik, dan pengelolaan utang negara. Kebijakan pajak menentukan jumlah pendapatan yang diterima pemerintahan dan masyarakat perusahaan. Sementara itu, belanja publik mencakup penggunaan pendapatan pemerintahan untuk berbagai program dan praktis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pengelolaan uang dan berhubungan dengan cara pemerintahan meminjam uang dari pasar keuangan untuk membiayai defisit anggaran. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintahan dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai instrumen keuangan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal adalah pajak.
Pemerintahan dapat mengatur tarif pajak, mengatur jumlah pendapatan negara, dan mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi masyarakat. Selain itu, belanja publik juga menjadi alat penting dalam kebijakan fiskal karena dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya. Penggunaan kebijakan fiskal dengan tepat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Sistem moneter. Sistem moneter mencangkup aspek-aspek yang terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral suatu negara. Bank sentral bertanggung jawab atas pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Dua instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka dan suku bunga. Operasi pasar terbuka adalah pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar di pasar. Suku bunga adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral, mempengaruhi biaya, pinjaman, dan suku bunga deposito. Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas harga, inflasi yang rendah dan stabil, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah rangkaian tindakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka dan suku bunga, bank sentral dapat mengendalikan likuiditas di pasar keuangan dan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat bersifat akomodatif, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau restriktif, mengendalikan inflasi. C. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi secara efektif. Kebijakan fiskal yang efektif meningkatkan belanja publik atau mengurangi pajak dapat mempengaruhi permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Untuk mengimbangi efek ini, bank sentral harus menyelesaikan kebijakan moneter agar tetap konsisten dengan target inflasi dan menjaga mata uang. Keharmonisan antara kebijakan fiskal dan moneter sangat relevan dalam situasi krisis ekonomi, di mana pemerintahan dan bank sentral bekerja sama untuk merespon dan memulihkan perekonomian. D. Studi kasus. Studi kasus dari negara-negara tertentu dapat memberikan contoh tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter diterapkan untuk mengatasi tantangan ekonomi tertentu. Contoh ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan yang diambil dan pembelajaran buat negara lain dalam menghadapi situasi serupa. E. Tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal dan moneter. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan fiskal dan moneter adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan. Kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan risiko inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan anggaran, ketidakstabilan ekonomi. 3. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah laporan yang mencatat semua transaksi ekonomi. Semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu. Laporan ini mencangkup perdagangan, barang, jasa, investasi, serta transfer dan merupakan alat penting dalam memahami keseimbangan ekonomi suatu negara dengan dunia luar.
A. Komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari 3 komponen utama. 1. Neraca perdagangan, menggambarkan selisih antara ekspor dan impor barang. 2. Neraca jasa, menyajikan selisih antara penerimaan dan pengeluaran atas jasa seperti pariwisata, transportasi, dan jasa keuangan. 3. Neraca modal dan keuangan, mencatat transaksi investasi langsung, investasi portofolio, dan perubahan cadangan devisa. B. Surplus dan defisit neraca pembayaran. Surplus terjadi ketika ekspor lebih besar daripada impor dan memperkuat cadangan devisa suatu negara. Defisit terjadi ketika impor lebih besar daripada ekspor dan negara harus menggunakan cadangan devisa atau mendapatkan pinjaman dari luar. Yang C. Faktor penyebab perubahan neraca pembayaran. Perubahan harga komoditas dunia dapat mempengaruhi nilai ekspor dan impor. Nilai tukar mata uang berfluktuasi juga dapat mempengaruhi daya saing produk ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan impor dan kebijakan ekonomi. Pemerintahan juga berpengaruh pada neraca pembayaran. D. Implikasi neraca pembayaran yang seimbang. Neraca pembayaran yang seimbang menunjukkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Cadangan devisa yang cukup menjaga stabilitas nilai mata uang negara dan meningkatkan kepercayaan investor asing dan domestik. E. Tantangan dalam mengelola neraca pembayaran. Defisit yang berkelanjutan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan pada pinjaman asing. Volatilitas ekonomi global juga dapat berdampak signifikan pada neraca pembayaran suatu negara. F. Strategi menghadapi tantangan. Mengatur kebijakan fiskal dan moneter dengan tepat untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Pengembangan pasar ekspor baru dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Meningkatkan efisiensi dalam proses perdagangan internasional. 4. Kependudukan. Kependudukan merujuk pada jumlah distribusi, komposisi, karakteristik penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Ini mencangkup seluruh populasi manusia yang tinggal di suatu daerah dan melibatkan analisis tentang pertumbuhan populasi, tingkat kelahiran dan kematian, serta migrasi. Data kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, dan pengambilan keputusan strategis. A. Faktor yang mempengaruhi kependudukan. 1. Tingkat kelahiran. Jumlah bayi yang lahir dalam suatu periode waktu. 2. Tingkat kematian. Jumlah orang yang meninggal dalam suatu periode waktu tertentu. 3. Migrasi perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. 4. Kebijakan kekeluargaan dan sosial. Kebijakan pemerintahan terkait kekeluargaan, kesehatan, dan pendidikan dapat mempengaruhi pola kependudukan. B. Dampak kependudukan. Perubahan kependudukan dapat memiliki dampak besar berbagai aspek kehidupan seperti 1. Pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Sumber daya alam. Pertambahan penduduk berarti pemerintahan yang lebih besar terhadap sumber daya alam yang dapat mengakibatkan masalah lingkungan. 3. Layanan publik. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menimbulkan tekanan pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. C. Kebijakan
dan manajemen kependudukan. Untuk mengelola kependudukan, pemerintah biasanya menerapkan berbagai kebijakan termasuk program keluarga bencana, edukasi seksual, dan pengaturan migrasi. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang lebih seimbang dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya yang ada. D. Tenaga kerja. Tenaga kerja merujuk pada sekelompok orang yang bekerja atau siap bekerja dalam suatu wilayah atau negara. Ini mencakup pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu, dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja adalah komponen penting dalam ekonomi karena mereka menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. E. Faktor-faktor dalam tenaga kerja. 1. Tingkat pengangguran. Jumlah orang yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. 2. Partisipasi tenaga kerja. Proporsi orang dewasa yang aktif mencari pekerjaan atau sudah bekerja. 3. Tingkat upah. Besar gaji atau pendapatan yang diterima pekerja untuk pekerjaannya. 4. Struktur pekerjaan. Perubahan dalam komposisi pekerjaan di berbagai sektor ekonomi. F. Dampak tenaga kerja dalam ekonomi. Tenaga kerja memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu negara seperti 1. Produktivitas. Tenaga kerja yang mengkualifikasikan dan terampil dapat meningkatkan produktivitas suatu negara. 2. Konsumsi. Pekerja yang memiliki pendapatan yang stabil cenderung berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi dan pasar. 3. Inovasi. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih mendorong dan mengembangkan teknologi inovasi. G. Kebijakan dan manajemen tenaga kerja. Pemerintah dan sektor swasta berperan dalam mengelola tenaga kerja dengan menerapkan berbagai kebijakan seperti program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja, serta kebijakan yang memastikan perlindungan dan hak-hak pekerja. 5. A. Masalah pertanian. Masalah pertanian dihadapi oleh banyak negara, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Pertanian sering menghadapi ketimpangan produktivitas di mana beberapa petani berhasil meningkatkan hasil dan kualitas pertanian mereka, sementara yang lain mengalami kesulitan dalam menghadapi teknologi modern, praktis, dan pertanian yang efisien. Selain itu, ketergantungan pada cuaca yang tidak stabil menjadi tantangan besar karena perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak terduga dapat menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi bagi para petani. Solusi dalam pertanian. Solusi dalam pertanian adalah menerapkan teknologi berbagai pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Irigasi yang lebih baik dapat membantu mengatasi ketergantungan pada cuaca. Yang meningkatkan hasil panen. Pupuk organik, memupukkan yang tepat juga penting untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian. Selain itu, diversifikasi tanaman dapat mengurangi resiko kerugian akibat faktor cuaca. Petani dapat menanam berbagai jenis tanaman untuk mengurangi ketergantungan pada suatu jenis tanaman dan memanfaatkan kondisi cuaca. B. Masalah industri. Masalah industri melibatkan sektor manufaktur dan produksi yang dapat dihadapi dengan keterbatasan sumber daya
dan ancaman perubahan teknologi. Beberapa industri mungkin mengalami keterbatasan dalam pasokan bahan baku atau energi yang dapat mempengaruhi proses produksi daya saing. Selain itu, dengan perkembangannya teknologi, industri tradisional mungkin menghadapi ancaman karena perkembangan teknologi baru yang lebih efisien dan inovatif. Solusi dalam industri melibatkan keberlanjutan dan adaptasi teknologi. Industri dapat beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi dampak lingkungan. Daya saing, industri perusahaan harus berinovasi dalam menghadapi teknologi baru untuk menghadapi perubahan dan mengidentifikasi ancaman teknologi yang mungkin terjadi. C. Masalah perdagangan. Masalah perdagangan mencangkup berbagai isu yang mempengaruhi aliran barang dan jasa di pasar internasional. Beberapa negara menerapkan kebijakan proteksionis dengan menetapkan tarif tinggi atau menggunakan hambatan perdagangan lainnya yang dapat membatasi akses pasar bagi produk dari negara lain. Ketidakseimbangan perdagangan, di mana negara mengalami defisit perdagangan, ekspor lebih rendah daripada ekspor, juga menjadi masalah karena dapat menyebabkan krisis ekonomi dan melemahkan mata uang negara. Solusi dalam perdagangan. Solusi dalam perdagangan adalah mendorong kebijakan perdagangan yang terbuka dan saling menguntungkan antara negara. Negara-negara dapat menjalin perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghapuskan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor dan membantu mengurangi ketergantungan pada suatu pasar, utama dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan. D. Masalah pangan. Masalah pangan melibatkan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Beberapa negara mungkin menghadapi tantangan dalam mencukupi kebutuhan pangan untuk penduduknya, terutama dalam menghadapi kenaikan jumlah penduduk dan fluktuasi dalam produk pertanian. Selain itu, pemborosan pangan juga menjadi masalah yang serius karena sebagian besar makanan dihasilkan tetapi tidak dimanfaatkan secara efisien. Solusi dalam pangan melibatkan kebijakan dan praktis pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien menjadi lingkungan agar tetap subur dan produktif dalam jangka panjang. Selain itu, program pengurangan pemborosan pangan dapat mengimplementasikan dengan diperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangi pemborosan makanan di tingkat konsumen dan produsen. Misalnya, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi pemborosan pangan dan mendukung program daur ulang makanan. 6. Pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokasi atau daerah. Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan antara wilayah. Pembangunan ekonomi daerah juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di tingkat lokal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 1. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi
Potensi sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, atau pariwisata dapat digali untuk meningkatkan produksi dan pendapatan daerah. Yang kedua, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur, transportasi ekonomi, dan teknologi informasi yang memadat akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam berbisnis di daerah tersebut. 3. Sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja di suatu daerah juga berperan penting dalam pembayaran ekonomi. Tenaga kerja yang terampil, berpendidikan tinggi akan mendukung inovasi dan produktivitas sektor ekonomi setempat. B. Strategi pembangunan ekonomi daerah. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembangunan ekonomi daerah antara lain peningkatan infrastruktur, investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan listrik akan meningkatkan konektivitas keaktivitas daerah. Ini akan membuka peluang bagi investasi dan memperluas pasar. Pembangunan sektor unggulan. Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan di daerah tersebut, lalu diberikan dukungan khusus pada sektor ekonomi tersebut. Dengan fokus pada sektor unggulan, daerah dapat mencapai keunggulan komparatif dan bersaing di pasar regional maupun global. Pemberdayaan UMKM. Meningkatkan akses UMKM usaha mikro kecil dan menengah ke modal, pelatihan, dan pasar akan memberikan kontribusi signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Promosi pariwisata, pengembangan potensi pariwisata lokal akan meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan peluang bisnis baru. Para wisata juga akan mempromosikan identitas budaya dan daya tarik daerah. Kemitraan dengan swasta. Membuka peluang kerjasama dengan sektor swasta akan meningkatkan investasi dan inovasi ekonomi daerah. Swasta dapat berperan dalam pengembangan sektor-sektor strategis dan membawa modal serta teknologi. C. Keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Pentingnya memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah berlangsung secara berkelanjutan. Dua aspek utama dalam mencapai keberlanjutan adalah 1. Lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi daerah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Perlindungan lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi. 2. Kemandirian ekonomi. Pembangunan ekonomi, daerah harus mendorong kemandirian ekonomi. Daerah harus mengurangi ketergantungan pada sumber daya dan pendapatan dari luar daerah agar dapat menghadapi perubahan kondisi ekonomi global. 7. Sistem ekonomi di Indonesia di era revolusi industri. Sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri merupakan refleksi dari perubahan ekonomi yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Era revolusi industri ditandai oleh kemajuan teknologi digital, otomatisasi, dan konektivitas yang mengubah cara produksi, perdagangan, dan bisnis secara keseluruhan. Indonesia sebagai negara berkembang dan berkembangnya pesat berada di garis depan menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh era revolusi industri. A. Transformasi digital di Indonesia. Revolution industri telah membawa transformasi digital yang signifikan. Indonesia pertumbuhan e-commerce yang pesat menjadi salah satu contoh nyata perubahan ekonomi yang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan online dan transaksi digital telah berkembang dengan pesat,
Semakin banyak masyarakat beralih belanja online dan menggunakan layanan finansial digital. Selain itu, muncullah startup dan inovasi teknologi juga telah mengubah cara bisnis, berprestasi dan menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis di tanah air. B. Peningkatan sektor industri. Indonesia berusaha untuk melakukan diversifikasi sektor industri guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi. Transformasi ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan sektor manufaktur juga menjadi salah satu fokus pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan industrialisasi. Dengan meningkatkan sektor industri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan menciptakan lapangan kerja baru. C. Tantangan sumber daya manusia. Dalam menghadapi era revolusi industri, tantangan utama bagi Indonesia adalah menciptakan tenaga kerja yang adaptif dengan keterampilan yang sesuai. Perubahan dalam tata cara kerja dan teknologi mempengaruhi jenis pekerjaan yang diperluaskan oleh pasar. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat dan memenuhi kebutuhan pasar. D. Peluang digitalisasi. Digitalisasi memberikan berbagai peluang bagi Indonesia dalam memperkuat perekonomian dan implikasi keuangan. Akses keuangan dapat ditingkatkan melalui layanan perbankan digital dan fintech. Selain itu, digitalisasi juga dapat mendorong pengembangan sektor digitalisasi, game, seni digital, dan industri kreatif lainnya. Potensi ini perlu dioptimalkan agar Indonesia dapat bersaing secara global dalam industri kreatif dan mencapai pertumbuhan ekonomian yang berkelanjutan. E. Transformasi sistem keuangan. Revolusi industri juga telah mengubah cara transaksi keuangan dan interaksi. Dengan sistem keuangan, fintech dan pembayaran digital telah memainkan peran penting dan mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat. Indonesia digitalisasi dalam sistem ekonomi keuangan telah membantu mengatasi tantangan akses keuangan bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional. Namun, sambil memanfaatkan peluang digitalisasi, penting juga untuk memperhatikan perlindungan dan tata kebijakan regulasi yang berhubungan dengan transaksi finansial digital. F. Kebijakan dan regulasi. Untuk mencapai potensi penuh dari era revolusi industri, diperlukan kebijakan dan regulasi yang konduktif untuk inovasi dan perkembangan teknologi. Pemerintahan harus mengadopsi pendekatan yang progresif dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Selain itu, perhatian harus diberikan pada pelindungan data, keamanan siber dan privasi penggunaan dalam lingkungan digital yang semakin berkembang. Berikut kesimpulan dari beberapa materi. Yang pertama, sistem keuangan dan moneter. Sistem keuangan dan moneter merupakan pilar penting dalam perekonomian suatu negara. Pengelolaan yang baik dan kebijakan yang tepat sangat berpengaruh pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami peran dan dimainkan sistem ekonomi ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong berkelanjutan perkembangan perekonomian negara. 2. Sistem fiskal dan moneter adalah dua pilar penting dalam pengaturan keuangan suatu negara. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dalam memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, kesejahteraan masyarakat, koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi secara efektif dan berkelanjutan. 3. Neraca pembayaran.
Neraca pembayaran adalah alat penting untuk memahami keseimbangan ekonomi suatu negara. Dengan dunia luar, keseimbangan neraca pembayaran berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Kepercayaan investasi strategis yang tepat diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi perekonomian negara. 4. Kependudukan tenaga kerja adalah dua aspek yang saling terkait dalam pembangunan suatu negara. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dan manajemen tenaga kerja yang efektif sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan yang bijak di sana juga dapat mengelola kependudukan dan tenaga kerja dapat membawa dampak positif menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan yang dihadapi oleh suatu negara. 5. Masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan merupakan isu-isu kompleks yang mempengaruhi perekonomian ketahanan suatu negara. Dengan mengidentifikasi masalah, menerapkan solusi yang tepat, negara dapat mencapai pertumbuhan, peningkatan daya, berkelanjutan ketahanan pangan, dan meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. 6. Pembangunan ekonomi daerah merupakan sumber daya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat lokal, mengurangi kesejahteraan ekonomi antara wilayah dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan dengan fokus pada potensi lokal, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan mitrasi dengan sektor swasta. Pembangunan ekonomi daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 7. Sistem ekonomi Indonesia di era revolusi. Industri menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Transformasi digital diversifikasi industri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi tantangan global. Kebijakan dan regulasi yang konduktif dan inovatif akan menjadi kunci penting untuk mencapai potensi penuh dan revolusi industri dan mendorong Indonesia menuju perekonomian yang lebih maju dan inklusif. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.